Mitra homeschooling di Tholabul Ilmi ini adalah konsep baru dalam pendidikan kesetaraan ya di kurikulum Merdeka ini. Ini adalah program baru yang kami tawarkan di semester 2 ini. Ada step by step ya untuk menjadi mitra di homeschooling Tholabul Ilmi. Yang pertama adalah orang tua mengenal dulu homeschooling secara legalnya seperti apa. Yang kedua, orang tua mengambil peranan sebagai pendidik. Yang ketiga, lembaga juga memiliki peranan sebagai legalitas. Yang keempat ada nanti akan ada teknis pelaksanaan sebagai mitra homeschooling di Tholabul Ilmi. Untuk mengenal HS secara legal, tentu kita mengenal Permendikbud nomor 129 tahun 2014, pasal 1 ayat 4. Nah, ini bunyinya adalah sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah ya, atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas ya, di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dengan suasana yang kondusif. Ini tujuannya ya, tidak lain agar peserta didik itu dapat berkembang secara maksimal. Nah, persyaratan sebagai mitra homeschooling Tholabul Ilmi. Ini persyaratan pertama yaitu ini kita khususkan dulu untuk paket A ya. Karena kita baru membuka untuk paket A. Yang pertama, anak-anak berada di luar kota Balikpapan atau tidak memungkinkan lah untuk hadir di PKBM. Misalnya mungkin jaraknya terlalu jauh ya, misalnya di daerah Tritip atau yang lainnya. Gitu. Yang kedua, anak-anak yang berkebutuhan khusus nih atau ABK yang belum tuntas dalam terapi adab seperti belum bisa duduk dengan tenang, belum bisa mengontrol emosi, mengontrol bicara dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan menjadi mitra HSTI ini, orang tua bisa fokus dalam terapi dulu ya, fokus dalam terapi dan capaian pembelajarannya nanti bisa mengikuti capaian pembelajaran dari pendidikan khusus. Ini pendidikan khusus itu sesuai dengan usia mental. Terkadang anak berkebutuhan khusus itu dia mungkin usianya sudah sekian gitu ya, tetapi usia mentalnya masih belum mencukupi. Yang ketiga adalah orang tua yang anaknya berada dalam naungan lembaga pendidikan lain, seperti pondok pesantren atau berada di rumah tahfiz. Ini yang membutuhkan legalitas, namun tetap harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan yang kita berikan. Yang keempat adalah orang tua yang sebenarnya paham tentang konsep homeschooling, memiliki visi dan misi khusus dalam pendidikan anaknya, dalam pengembangan minat bakatnya. Sekarang peranan orang tua sebagai pendidik itu apa sih? Nah, orang tua bisa melihat nih dari capaian pembelajaran yang diberikan dari Dignas itu sebagai target yang harus dilalui dalam sebuah proses pembelajaran ya. Gitu. Yang kedua, tujuan utama dari proses pendidikan saat ini kan bukan lagi mengejar nilai ya, namun bagaimana kita membentuk karakter anak agar memiliki adab dan kemandirian sebagai bekal masa depannya. Yang ketiga adalah orang tua yang mengambil peranan sebagai pendidik ini sadar bahwa kejujuranlah adalah sebagian dari proses belajar yang panjang. Ini yang dibutuhkan anak-anak dalam proses kedewasaan dan kemandirian saat ini. Jadi harus jujur ya pada diri sendiri. Nah, sementara apa saja sih yang perlu disiapkan untuk secara mandiri, ya belajar secara mandiri full? Yang pertama kita harus memiliki sarana prasarana penunjang kalau di rumah. Ada meja belajar, ada jaringan internet mungkin ya untuk belajar. Mungkin ada eh, keluarga atau orang tua yang mampu menjadi pendidik-pendidik yang handal untuk proses belajar anak-anak kita. Kemudian orang tuanya mau terus untuk belajar ya, karena akan selalu di-upgrade ini informasi-informasi untuk yang mengambil mitra HS ini akan selalu mengikuti perkembangan dari regulasi-regulasi dari pemerintah. Terus orang tuanya juga harus kreatif ya. Yang ketiga, orang tua memiliki waktu luang bersama anak. Itu yang paling penting. Sekarang bagaimana sih peranan satuan pendidikan atau lembaga sebagai legalitas? Nah, lembaga ini memiliki peranan penting ya sebagai pengawasnya nanti. Nah, Tor nanti akan menjadi pengawas dalam proses belajar secara mandiri di rumah agar proses belajar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ini apa sih sebenarnya yang bisa diberikan dari satuan pendidikan dalam menaungi mitra homeschooling di Tolabul ini ya?
Benefitnya apa sih? Yang pertama kita akan memberikan edukasi dalam menyusun kurikulum, menyesuaikan kurikulum yang ada di Tolabel ini. Yang kedua, kita akan memberikan capaian pembelajaran secara umum yang bisa dipelajari oleh orang tua. Kemudian kita memberikan template-template untuk alur tujuan pembelajaran atau RPP ya, sehingga orang tua hanya tinggal mengisi kegiatan-kegiatan apa yang menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah disusun. Tuh. Kemudian kita juga memberikan template untuk format laporan penilaian. Jadi formatnya sudah kita buat menyesuaikan dengan template kita ya. Jadi nanti pengisian di raportnya lebih mudah. Gitu. Kemudian yang kelima ada MOU kerjasama. Ini sebagai mitra, ini harus ada MOU kerjasamanya. Teknis pelaksanaan nih. Oke. Langkah-langkah dalam pendaftaran mitra di homeschooling Tolabul ini. Nah, ini pertama ya tetap harus mengisi formulir pendaftaran ya, formulir daftar ulang dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan tadi. Kemudian nanti admin akan melakukan verifikasi apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai mitra atau belum. Tuh. Yang ketiga, calon mitra ini harus melunasi dulu biaya administrasi per semester. Nah, untuk mitra homeschooling Tolabul ini kan tidak wajib menggunakan modul ya. Artinya itu kalau mau menggunakan modul silakan, tidak menggunakan modul pun tidak masalah. Kemudian mitra akan kita masukkan di dalam grup khusus nih. Jadi biar tidak tercampur dengan yang lain, biar lebih fokus, tidak asak informasi ya, terlalu banyak informasi, mitra akan masuk di grup-grup khusus. Yang kelima, orang tua nanti yang akan menyusun RPP-nya sesuai dengan template yang nanti akan kita berikan. Ini sesuai juga kebutuhan anaknya, lalu menandatangani MOU sebagai mitra. Jadi sebelum menandatangani MOU harus siap dulu ya RPP-nya. Gitu. Nah, ini sebagai peninjauan perkembangan belajar ini, atau kalau dalam bahasa lain itu sebagai pengawasan ya. Ini kita perlukan ya pengawasan atau monitoring dari satuan pendidikan ini yang kita lakukan mungkin tidak terjadwal khusus ya ini. Jadi kita bisa melakukan sewaktu-waktu, nanti kita akan mengambil waktunya anak monitoring secara online mungkin ya untuk melihat perkembangan dari capaian pembelajaran yang telah disusun dan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah berjalan sesuai dengan rule yang diharapkan atau tidak. Nah, ini langkah ini perlu kita lakukan sebagai satuan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam mengukur capaian yang akan tingkat literasi dan numerasi anak-anak ya. Karena nanti mereka akan mengikuti asesmen dan asesmen itu adalah penilaian bagi satuan pendidikan. Saya rasa itu saja. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan mungkin di grup atau di Japri ya. Terima kasih.